Kepada terhormat Paslon 1, pertanyaan saya, di masa pemerintahan Bapak ini kurang lebih udah 3 tahun setengah dengan anggaran yang begitu besar mencapai 3,1 triliun. Yang saya ingin pertanyakan adalah bagaimana terkait dengan wisata atau keberpihakan pemerintah kepada khususnya wilayah Kepala Burung yang tidak tersentuh perhatian sama sekali, termasuk wisata Pulau Roa yang mati suri. Terima kasih. Silakan dijawab Paslon 1. Waktu 2 menit sedang menjawab. Silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah wisata Kabupaten Banggai semakin hari semakin menarik untuk dikunjungi. Namun tidak semuanya langsung tersentuh seketika, tetapi mulai tahapan-tahapan. Untuk tahapan pertama kita sudah melaksanakan bagaimana kita lihat pembangunan Kilo 5. Ya. Selanjutnya prioritas berikutnya adalah Teluk Lalung, berikutnya adalah Pulau 2 dan berikutnya adalah Permandian. Ya. Itulah bentuk-bentuk prioritas yang telah kita bangun. Untuk jalan juga sudah kita perbaiki untuk ke Balanta. Kita berharap kalau sekiranya diberikan kepercayaan ke kita, semuanya akan tersentuh dengan pembangunan dalam rangka pemerintahan pariwisata yang ada di Kabupaten Banggai. Masih ada waktu? Tentunya pembangunan pariwisata apalagi yang ada di Pulau 2 ini harus kita benahi dulu infrastruktur jalan agar jarak tempuh dari ibu kota Kabupaten Banggai Lubuk ke Pulau 2 itu khususnya tentu akan membutuhkan waktu yang pendek sehingga ketertarikan para wisatawan yang datang ke Kabupaten Banggai tentu akan termotivasi itu. Oleh karenanya insya Allah ke depan dengan kelanjutan dari program-program ATFM yang sudah begitu dirasakan oleh masyarakat banyak, mari kita sama-sama. Apalagi saat ini di tangan ATFM APBD kita telah mencapai 3,2 triliun. Ini artinya semakin banyak program yang kita dorong sehingga masyarakat akan mendapatkan manfaat untuk pendapatannya meningkat sehingga insya Allah pertumbuhan ekonomi kita juga akan meningkat. Ini yang akan menjadi cita-cita ATFM. Oleh karena mari sekali lagi kita lanjutkan pembangunan Kabupaten Banggai. Terima kasih. Cukup, waktu cukup. Tenang, tenang pendukung. Silakan Paslon 2 memberikan sanggahan tanggapan yang saya tanya 10 detik. Silakan. Yang saya tanyakan itu implementasi Bapak ketika memimpin, bukan baru rencana. Implementasi dengan anggaran yang besar seharusnya itu tidak menunggu rencana. Jangan nanti sudah mau ujung-ujung baru itu program diluncurkan. Kenapa nggak dari awal-awal gitu loh Pak? Jadi ini yang harus jadi perhatian Pak. Kira-kira begitu. Saya kira kalau toh kami yang diberi amanah itu, saya kira itu kita langsung laksanakan, kita langsung eksekusi. Nggak usah wacana-wacana, harus realita yang kita bicara hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Paslon 1 untuk menyampaikan pertanyaan kepada Paslon 3. Waktu 30 detik sejak mengajukan pertanyaan. Silakan. Baik, Paslon nomor 3, kita untuk kesehatan di bidang BPJS itu sudah UHSI, ya, artinya itu merupakan yang terbaik. Kalau dibilang nomor 3 adalah Banggai hebat, sehebat apalagi di atas UHSI? Mohon penjelasan. Silakan Paslon nomor 3. Waktu 2 menit. Silakan. Baik, memang kalau secara dapat penghargaan dapat, tapi kenyataannya di lapangan banyak kita temui masyarakat yang susah mengakses kesehatan, kurangnya obat-obatan, kurangnya ruang rawat inap. Jadi apa gunanya selembar kertas ternyata di lapangan tidak tepat sasaran. Masih banyak rakyat yang menderita karena kurangnya akses pelayanan kesehatan, begitu kira-kira. Ya, ini kenyataan, masyarakat berbicara, bukan kertas yang berbicara. Bukan kita tidak menghargai kertas, tetapi yang dilihat adalah kenyataan, bukan kertas-kertas yang dilihat itu. Silakan melanjutkan. Iya, saya kira juga wajah ini perlu pendataan yang jelas. Karena begitu banyak di lapangan kami dapatkan, tidak jelas pendataannya, sehingga tidak jelas peruntukannya terhadap masyarakat Kabupaten Banggai. Karena ada
BPJS, kemudian ada UHC. Apa kepanjangan lupa saya? Iya, saya kira itu. Masih ada waktu? Pasangan calon? 3? Boleh ditambah Pak? Cukup? Ya, jadi seharusnya apa yang sudah didapat penghargaan harusnya berbanding lurus dengan apa yang terjadi di masyarakat. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Apa yang dapat penghargaan, masyarakat tidak menikmati kesehatan yang maksimal. Bahkan di tingkat bawah kasihan. Banyak masyarakat kasihan yang dari segi ambulans bayar, dari segi obat-obatan kurang. Akhirnya tidak maksimal. Banyak kita punya masyarakat yang berada di Nuhun, Simpang Raya, Bunta lebih baik berobat ke Ampana daripada ke Luwuk, karena pelayanan di Luwuk itu lebih baik mereka rasakan. Pelayanan di Ampana lebih bagus dari di Luwuk, baik dari segi pelayanannya, dari segi obat-obatan, dokter dan lain sebagainya. Jadi apa yang bisa dibanggakan dengan apa itu? Cukup, terima kasih paslon 3. Terima kasih. Silakan paslon 1 merespon 30 detik. UHC itu bukan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah, tapi kemampuan daerah yang bisa membayar masyarakatnya terhadap BPJS. Kalau itu semuanya terlayani dengan baik. Tidak ada masyarakat yang tidak terlayani dengan baik, dan semuanya tergantikan oleh BPJS. Ya, kalau misalnya ada masyarakat yang ke Ampana, tetap tagihannya ke kami, ke Kabupaten Banggai. Itu hanya memberikan pelayanan saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tenang. Terima kasih. Terakhir saya beri kesempatan kepada paslon 3 untuk mengajukan pertanyaan selama 30 detik kepada paslon 2. Silakan paslon 3. Baik, pertanyaan untuk paslon 2. Dalam tagline paslon nomor 2 menyebutkan Banggai bangkit kembali. Pernyataan itu seolah menegaskan bahwa pemerintahan sebelumnya lebih baik dari pemerintahan saat ini. Bagaimana Bapak menjelaskan soal ini? Masih ada waktu menambah pertanyaan? Cukup? Terima kasih. Paslon 2, Anda punya waktu 2 menit sejak menyampaikan jawaban. Silakan. Ya, cuma jangan ada yang tersinggung, jangan ada yang tersinggung. Dan ini bagian daripada saya menjelaskan apa adanya. Kenapa kita harus bangkit kembali? Bangkit kembali itu karena banyak faktor yang terlihat 3 tahun setengah ini tidak bukan. Lagi pula itu tidak bisa kita dapatkan dengan kondisi kotornya Luwuk sekarang. Yang kedua, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan penilaian atas kinerja OPD memanfaatkan uang daerah itu turun. Itu harus dibangkitkan kembali. Kemudian dalam mengukur prestasi pemerintah sekarang tidak usah dibilang itu DBH. DBH itu urusan pusat. Tapi kalau lihat PAD murni, turun kita punya PAD murni. Bagaimana bisa kita mempertahankan? Dan kemudian yang terakhir juga saya lihat dari faktor yang tentu sangat mengkhawatirkan kita semua, dari berbagai hal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kemudian pelayanan mendasar lainnya. Air bersih, kasihan rakyat kita di Pagimana, kasihan rakyat kita di Bunta, kasihan rakyat kita di tentu saja beberapa hal yang ini jangan ada yang tersinggung. Karena ini bagian yang saya bandingkan dengan ketika saya jadi bupati. Bagaimana sektor pariwisata? Kita masuk 100 event nasional pariwisata. Sekarang biar 200 tidak masuk. Kan ini sesuatu yang sangat miris. Padahal anggaran banyak. Itu Ibu Anti pertanyaannya. Saya bilang jangan sampai ada yang tersinggung. Tapi apa boleh buat? Pasti ada yang tersinggung. Kan begitu. Tapi ini bukan berarti saya bilang tidak ada dendam. Semua clear. Terima kasih paslon 2. Terima kasih. Silakan paslon 3 merespon 30 detik. Silakan. Ya, berarti kalau pemerintahan di masanya Bapak dianggap berhasil,
masih ada beberapa program yang belum selesai. Seperti angka kemiskinan yang masih cukup tinggi dan inflasi daerah masih tinggi pada saat itu. Itu tanggapan kami, Bapak. Masih ada waktu berapa detik? Cukup? Cukup? Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh pasangan calon. Kita beri aplaus yang meriah kepada seluruh pasangan calon.